Kita akan dengarkan, kita akan putarkan tayangan video, ya. Nanti silakan kalian cermati. Nanti kita akan berdiskusi tentang tayangan video tersebut yang berkenaan dengan pendidikan, ya. Benih berkualitas selain dari pembenih yang dapat kita percaya ya, kita bisa mengetahuinya yaitu mempunyai tubuh yang sejajar antara kepala dan badannya. Tubuhnya kelihatan mengkilap, tidak cacat, gerakannya lincah, dan sungut atau kumisnya yang berseri atau tidak bengkok ya. Nah, benih yang berkualitas juga tidak akan menggantung atau berdiri ketika di dalam kolam. Nah, teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, setelah mendapatkan benih ikan lele yang berkualitas atau yang baik, saatnya kita melakukan tebar benih ikan lele pada kolam pembesaran. Sebelum kita menebar benih ikan lele dalam kolam pembesaran, ada baiknya kita lakukan sterilisasi dan juga aklimatisasi terlebih dahulu ya. Nah, cara ini bisa kita lakukan sebelum benih ikan lele kita tebar pada kolam pembesaran. Tempatkan benih ikan lele pada wadah atau ember. Kemudian kita bisa memberi obat antibiotik dan juga vitamin agar benih ikan lele terhindar dari stres yang berlebih saat proses pensortiran dan juga mencegah bakteri yang terbawa di dalam kolam pembibit. Nah, kita bisa memasukkan benih ikan lele di dalam ember ke dalam kolam dan aklimatisasi terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit agar benih ikan lele bisa beradaptasi dengan suhu air kolam yang baru. Nah, setelah itu kita baru bisa melakukan tebar benih ke kolam dengan cara memiringkan wadah atau ember tempat benih ikan lele secara perlahan dan biarkan benih ikan lele keluar sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Nah, teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, benih ikan lele ini akan lebih bagus kalau ditebar pada saat pagi hari sebelum jam 9 pagi ya, atau bisa juga dilakukan ketika sore hari sesudah jam 5 sore. Hal ini supaya benih ikan lele tidak terkena terik sinar matahari, mengingat saat pagi dan sore hari kondisi air di kolam suhunya masih stabil sehingga benih ikan lele tidak stres. Bahkan jika kita melakukan tebar benih saat terik matahari atau siang hari, bisa mengakibatkan kematian apabila dilakukan tebar benih saat suhu terlalu panas. Nah, teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, dengan cara tebar benih ikan lele yang baik dan benar, maka akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan juga usaha budidaya ikan lele yang kita jalankan. Perlu diketahui bahwa dengan melakukan tebar benih ikan lele yang baik dan secara benar, itu sangat bermanfaat, yaitu benih ikan lele tidak stres dan juga mengurangi resiko kematian saat tebar benih ikan lele. Hal ini juga bisa untuk meningkatkan persentase hidup benih ikan lele, terutama pada minggu-minggu awal pasca tebar ya, akibat
kondisi benih yang masih lemah maupun bakteri yang terbawa dari lingkungan luar atau dari kolam pembibit. Apalagi seperti musim yang terjadi seperti saat ini ya, yaitu suhunya yang selalu berubah-ubah secara fluktuatif dan sangat ekstrim. Nah, teman-teman semua dan para sahabat pecinta dan pemula budidaya ikan lele, sekian dulu video dari saya, yaitu masalah bagaimana cara menebar benih ikan lele yang baik dan benar ya, yaitu kita lakukan saat pagi hari sebelum jam 9 ataupun sore hari sesudah jam 5, dan juga kita lakukan dulu sterilisasi dan juga aklimatisasi pada benih sebelum kita tebar ke kolam pembesaran. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa silahkan share, like, komen, dan subscribe di bawah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikian tadi adalah tayangan video. Nanti kalian karena ber-12 silakan membentuk kelompok 4 orang, kita jadi 3 kelompok. Nanti kita akan berdiskusi tentang langkah-langkah menebar benih ya. Kemudian apa saja yang berpengaruh terhadap penebaran benih tersebut, nanti kita akan diskusikan. Setelah diskusinya selesai, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi mari kita mulai membuat kelompok. Yang ini 4 orang sudah cukup, yang ini 4 orang bikin kelompok, terus yang sana juga 4 orang ya. Mari. Ya, bangkunya aja dibuat bagaimana enaknya supaya saling berhadapan tapi tetap menjaga jarak ya. Tidak boleh saling berdekat-dekatan. Ngomong dari Bahas oleh yang satu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah kegunaan sampling ikan yang dilakukan pada awal penebaran. Kemudian kelompok 3 nanti mendiskusikan bagaimana perhitungan populasi sesuai dengan teknik budidaya. Oke, jadi silakan berdiskusi dengan temannya, tapi protokol kesehatannya tetap harus dilaksanakan, ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Karena
Nah, kelompok 3 dikasih waktu 7 menit untuk mengkomunikasikan dengan teman-temannya. Silakan menggunakan handphonenya. Kalau literatur tadi kalau belum cukup, kemudian boleh juga menggunakan buku-buku literatur yang sudah ada. Ada yang punya buku? Punya. Oh, ini bukunya bagus nih. Ya. Bukunya tentang teknik prosedural bangunan perikanan air tawar. Ya bagus. Silakan didiskusikan, dikasih waktu 7 menit ya. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan. Ini satu orang, dua orang, ini untuk dua orang. Kalau sini kapan nanti akan dijadikan bicara? Oh gitu. Nanti ada satu orang dan satu di depan. Kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira ditanyakan, silakan ke Pak Ruslan. Yang kelompok 3, jadi dulu bicara. Oke. Nanti teman satu orang ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diskusi berhubung. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Ada kesulitan? Nomor 3. Nomor 2. Kesulitan? Buat PowerPoint sederhana saja ya. Nanti kita lakukan PowerPoint. Ya.
kurang 2 menit lagi. Satu menit lagi ya. Jadi ini adalah merupakan untuk penilaian ya, bagaimana kalian bisa berkolaborasi dengan dirinya, kemudian bisa mengambil informasi dari satu, kemudian nanti dalam presentasi kalian diharapkan bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya dengan baik. Itu adalah untuk penilaian. Selain dari singkat kalian juga selain dengan pengetahuan. Oke, kelompok satu silakan tampil untuk presentasi. Yuk, kelompok satu. Boleh belum? Setengah menit lagi boleh. Ya, ayo. Ayo, Ibu. Kemarin kita satu orang. Presentasi. Ayo, yang diurut. Mana ini? Kita akan saksikan presentasi dari kelompok satu dari hasil diskusinya tadi. Kalau mencermati ya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok dari kelompok satu akan
akan membacakan sebuah laporan diskusi yang berjudul menentukan pada debat. Adapun prinsip menentukan ini yang pertama adalah menghemat tempat, kedua daya dukung kolam, dan ketiga adalah kualitas ikan terbaik. Yang ketiga adalah faktor yang berpengaruh. Yang pertama adalah konstruksi kolam pemeliharaan dibagi menjadi tiga, yaitu A. Kolam tanah, B. Kolam tempat, C. Kolam beton. Sistem budaya ikan dibagi menjadi tiga, satu tradisional dengan varian terbang 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Yang kedua adalah semi intensif dengan varian terbang 300 sampai 200 ekor meter persegi. Yang ketiga intensif dengan varian terbang 1000 sampai 500 ekor per meter persegi. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Ini tadi adalah presentasi dari Ini kayak kerja dulu. mungkin dari kelompok Mana ya? 2 dan kelompok 3 yang ditanyakan tentang presentasi ini. Ya, silakan. Ini coba dong. Saya mau tanya, itu kan tadi ada ketentuan penambahannya ya Pak, kolam kayak kolam tradisional gitu. Itu memang penentuannya memang sudah harus segitu penentuannya atau bisa ditambah atau dikurangi? Oke, itu tentang proses penyebaran. Ada yang mau disampaikan? Ibu, pertanyaan dari semuanya tadi? Bisa dijawab atau tidak? Atau mau dijawab sama temannya? Atau mau dijawab sama kelompok lain? Video memastikan. Oh, mungkin bisa jawab dengan kelompok lain? Oke, kalau memang tidak bisa jawab, nanti dijawab di akhir ya. Jawab di akhir, nanti kita tadi jawabannya bareng-bareng ya. Oke. Saya kira itu untuk kelompok 1 ya. Sedikit close untuk kelompok 1. Ya, kemudian silakan dulu. Ini berarti diskusinya kurang mantap gitu. Pertanyaan dari temannya tidak bisa dijawab. Sekarang dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang hasil diskusi kami yang materinya tentang sampling awal tebal. Cara benih sehat, yaitu pertama warna cerah, kedua ukuran seragam, 3 kelengkapan tubuh, 4 respon terhadap pakan, dan 5 besit atau melawan arus. Sampling awal benih ikan ada 2, yaitu 1 sampling panjang tubuh ikan dan 2 sampling berat ikan. Sampling panjang ikan, yaitu pertama ikan sebanyak 5 sampai 10 ekor benih ikan pada masing-masing kantong. 2. Masukkan benih ikan ke dalam baskom berisi air dari kolam atau bak budidaya. Ukurlah secara adil contoh benih ikan dalam baskom. Hasil ukur dijumlah secara keseluruhan. Dibagi jumlah ikan, dihasilkan rata-rata panjang ikan dalam sentimeter. Kamera, Pak. Selanjutnya yaitu sampling berat ikan. Pertama, timbang baskom berisi air dan catat sebagai W1. Ambil secara acak 15 ekor benih ikan. Kedua, masukkan seluruh ikan ke dalam baskom dan catat sebagai W2. Berat ikan sampel adalah W sama dengan W2 dikurangi W1. Keempat, berat rata-rata benih ikan adalah WR
sama dengan W atau berat ikan serigel dibagi 20 gram. Yang terakhir, berat biomasa benih ikan adalah WM dikali P atau berat rata-rata ikan dikali populasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Oke, mau ditanyakan kelompok 3. Apakah Apakah penggunaan sampling berat dan sampling panjang pada awal penebaran benih? Sampling itu bertujuan baik, boleh saya jawab. Tujuan sampling adalah untuk bertujuan untuk menentukan laju pertumbuhan ikan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana laju pertumbuhan ikan. Begitu. Bisa dimengerti? Bagaimana jawabannya? Sudah memuaskan apa belum? Sudah? Sudah. Sementara sudah dulu ya. Nanti kalau memang belum pas kita bahas bareng-bareng di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu untuk membahasnya. Oke, saya kira itu dari kelompok 2. Terima kasih, kita beri persiapan kelompok 2. Kemudian yang terakhir adalah presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mewakilkan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul sistem budidaya. 1. Tradisional, 2. semi intensif, 3. intensif. Menghitung populasi. 1. Sesuaikan untuk kolam. 2. Hitung luas kolam berdasarkan teori matematika. 3. Ketahui pada penebaran. 4. Hitung populasi dengan mengalihkan luas kolam dengan badan penebaran. Kolam bunda 1 buat sama dengan P kali R kali R. B sama dengan S kali BT, di mana L adalah luas kolam, P 3,14, R adalah dari dasar wadah, P populasi, BT adalah pada tempat. Kolam persegi L sama dengan P kali R, P sama dengan R kali BT, di mana L adalah luas kolam, P panjang kolam, R lebar kolam, P populasi, dan BT adalah pada tempat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1. Apa pertanyaannya? Silakan disampaikan. Mengapa harus menghitung populasi ikan dalam wadah budidaya? Mengapa harus menghitung populasi ikan dalam sebuah wadah? Apa gunanya kira-kira soal menghitung? Itu agar diketahui jumlah ikan dalam satu wadah, agar bisa menentukan pakan berdasarkan berat rata-rata ikan, agar diketahui selisih jumlah ikan yang ditebar dan jumlah ikan saat panen yang disebut dengan production rate atau SR atau angka yang sebutnya. Itu adalah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Bagus? Sudah bisa diterima? Nah, Kalau memang belum bisa diterima, nanti kita bahas di akhir ya. Kita lihat sama-sama jawabannya. Kita beri aplaus untuk perwakilan dari kelompok 3. Jadi anak-anak, kita mengadakan diskusi ini fungsinya adalah agar stimulus yang disampaikan tadi kalian bisa menangkap, kemudian kalian bisa mengkomunikasikan dengan bahan literasi yang ada. Literasinya bisa literasi secara digital atau literasinya bisa berdasarkan buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Kalian bisa punya buku bersama. Itu adalah informasi yang ada yang bisa didapatkan untuk menggali informasi lebih jauh lagi tentang masalah yang disampaikan melalui tayangan video. Untuk lebih jelasnya lagi,
Pak Ustaz akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan menebar benih. Ya. Semoga nanti kalian bisa memahami, kita bisa lebih memahami lagi, karena ini adalah rangkaian kita untuk melaksanakan kegiatan budidaya. Untuk itu akan saya jelaskan beberapa hal tentang perbedaan. Jadi tadi ada pertanyaan, ada permasalahan tentang perbedaan adalah bagaimana cara menentukan padan tebar. Kemudian apakah kegunaan sampling ikan yang dilakukan pada awal penebaran? Tadi ditanyakan dari kelompok 2 ke kelompok 1 tentang permasalahan yang pertama, belum ditemukan jawabannya. Kemudian dari kelompok 2 tadi presentasi tentang sampling, ada sedikit sudah dijawab, tapi mungkin belum pas, ya, belum mengena. Kemudian dari kelompok 3 tadi juga atas presentasinya ada pertanyaan dari kelompok 1, mudah-mudahan tadi sudah dijawab dan sudah ya memberikan kesimpulan. Jadi kita akan bahas materi-materi yang kiranya perlu dijelaskan. Jadi yang pertama, untuk menebar ikan itu yang dibutuhkan adalah proses aklimatisasi. Proses aklimatisasi itu adalah proses untuk menyamakan suhu air di dalam kantong atau wadah benih samakan dengan suhu air tempat budidaya atau di bak atau di kolam atau di wadah yang lain. Kemudian kenapa itu harus disamakan? Karena kita tahu bersama bahwa ikan itu adalah sifatnya adalah poikilotermal atau bersuhu berjarak dingin. Apa artinya berjarak dingin? Oke, suhu ikan itu bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Makanya tadi kalau dari wadah suhunya mungkin lebih juga, kalau kita dengan kantong maka itu disebutkan dulu aklimatisasi dulu. Agar apa? Agar penyesuaian terhadap suhu, kemudian nanti juga menyesuaikan terhadap oksigen larut dan menyesuaikan terhadap pH. Kemudian bagaimana cara menebar benih? Menebar benih itu seyogyanya dilakukan ketika suhu rendah. Kapan suhu rendah itu? Sore atau pagi? Ya, kalau malam waktunya kita istirahat. Sore atau pagi? Sebelum matahari terlalu tinggi atau ketika matahari sudah tergelincir, hampir terbenam. Tapi jangan sampai memakan waktu istirahat kita juga harus bisa mengambil waktu. Kemudian, kenapa kok dilakukan pada suhu rendah? Agar tidak terjadi fluktuasi suhu yang berlebih. Sehingga apa? Kalau mengalami fluktuasi suhu berlebih, diharapkannya ikan tidak stres. Kalau ikan stres, apa kira-kira akibatnya? Mati. Kalau mati berarti kita akan mengalami ya, kita akan mengalami kerugian. Padahal kita berusaha supaya mendapatkan keuntungan. Kalau mengalami kerugian, kalau satu kali ya, kalau dua kali ya lebih untung lagi. Kasih semangat kan? Kalau dua kali jawabnya tiga kali jawabnya satu. Lagi. Oke, masih konsentrasi. Sebagian masih konsentrasi dan sebagian sudah. Ya, karena waktunya udah ya, jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok 2 kepada kelompok 1 tentang sampling awal benih. Sampling tadi yang disampaikan buatnya tadi adalah pertanyaan tentang sampling. Jadi sampling itu, sampling awal mau ditebar itu adalah kegunaannya agar kita mengetahui data awal. Terus yang disampling apa? Yang disampling adalah sampling panjang dan sampling berat. Kalau sampling panjang itu biasanya menggunakan alat sampling dengan ada alat ukur sentimeter.
atau bisa menggunakan bar grinding. Yang di samping kalau bar grinding adalah tentang diameter tubuh ikan, tentang lebar atau tinggi tubuh ikan, bisa menggunakan bar grinding. Kemudian bisa juga menggunakan alat ukur panjang. Itu biasanya untuk ikan-ikan ekonomi penting, seperti ikan komoditas di perikanan air laut yang harga satuan ekornya harganya lumayan mahal. Kemudian untuk mengetahui beratnya dikonversi dengan sampling berat ditimbang. Jadi untuk mengetahui nanti berat biomasa dalam satu wadah. Nah, sampling panjang benih. Sampling panjang benih itu bisa dilakukan dengan mengambil sampel ikan. Ngambilnya berapa? Ya jangan banyak-banyak. Kita ambil 5 sampai 10 ekor saja. Kemudian supaya ikannya itu tidak kasihan, tidak stres, makanya dimasukkan ke dalam mikroskop yang berisi air. Kemudian kita ukur sampel benih itu satu-satu dengan menggunakan alat ukur panjang. Biasanya kita gunakan adalah alat dari alat yang kita belah, kemudian berdasarnya kita beli dengan ukuran. Jadi di situ bisa dicoba untuk sampelnya. Datanya dicatat sebagai nanti dicatat jumlah, kemudian dibagi dengan jumlah sampel yang ada. Lalu itulah menjadi panjang rata-rata ikan. Kemudian kalau sampel berat, bagaimana cara mengukurnya? Sampel berat itu bisa diukur dengan mengambil sampel benih ikan. Kita ambil, kemudian kita siapkan wadah. Yang wadah itu bisa kita beri air atau tidak kita beri air. Tapi sebaiknya kita beri air. Kemudian kita timbang, kita catat sebagai W1. W1 itu adalah berat wadah dengan air. Nah, kemudian kita masukkan ikan sampel yang kita ambil, apa 10 ekor, apa 20 ekor, nanti tergantung ya. Kemudian kita timbang, kita catat sebagai W2. Kemudian berat ikan sampel kita catat, kita dapatkan dari W2 dikurangi dengan W1. Itu adalah berat seluruh sampel. Nanti ketika sampel ikannya 20, makanya W itu dibagi dengan jumlah ikan sampel bisa dibagi dengan 20 ekor. Itu adalah jumlah berat rata-rata ikan. Nah, berat rata-rata itu gunanya untuk apa? Ayo, siapa yang tahu berat rata-rata ini gunanya untuk apa? Menentukan berat biomasa. Oke, dari mana berat biomasa ditentukannya? Pada slide berikut ini adalah kita bisa saksikan. Jadi faktor pendukungnya adalah sistem budidaya dan konstruksi kolam budidaya. Jadi sistem budidaya itu adalah sistem budidaya itu ada 3 macam ya, yaitu dengan konvensional, dengan semi intensif, dan dengan ada namanya intensif yang identik dengan bioblok. Kalau dengan sistem konvensional itu pada tebar perluasan meter 1 meter persegi biasanya antara 100 sampai 200 ekor. Kemudian yang semi intensif pada tebarnya bisa mencapai 300 sampai 500 ekor per meter persegi. Kalau menggunakan sistem intensif yang biasanya dilakukan dengan bioblok, itu bisa kepadatannya sampai 1000 sampai 2000 ekor. Jadi bisa dibandingkan dari konvensional ke semi intensif ke bioblok ke intensif itu berapa kali lipatnya itu. Tadi disampaikan bahwa sistem budidaya itu adalah memanfaatkan luasan untuk pada tempat yang sebanyak-banyaknya. Tapi ada konsekuensi dari itu. Nah, untuk menghitung kapasitas kolam, kita ada kalau kolamnya kolam bener, kita kan punya kolam bener ya, ada punya kolam tepat yang bentuknya bulat. Nah, cara menghitungnya adalah dengan rumus kita mengetahui rumus luas lingkaran dasarnya dulu. Nah, dasarnya lingkaran kalau bulat kan, lingkaran, rumus luas lingkaran apa? PR kali R atau PR kuadrat itu adalah luas dasar. Kemudian kalau untuk menghitung volumenya tinggal dilihat ketinggiannya airnya berapa, nanti kita dapat volumenya. Di mana P-nya adalah 3,14 atau 22,7, R-nya adalah dari alas pada, kemudian C-nya adalah tinggi,
Minyak kolam bisa, minyak air juga boleh, tapi saya karena ikan hidup di air, maka ini adalah minyak air. Kemudian L-nya lem waspada, V-nya adalah volume. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah dipahami? Ya. Oke. Kemudian yang kedua itu menghitung kapasitas kolam yang bentuknya persegi. Jadi kalau persegi gampang ya, karena persegi itu bentuknya yang panjang dan lebar. Jadi luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, P-nya adalah panjang, N-nya lebar, L-nya luas, P-nya adalah volume. Kemudian kesimpulan pada pertemuan hari ini tentang penjelasan yang pertama adalah Beko, tolong bacakan kesimpulannya apa hari ini? Kesimpulannya adalah Satu. Adapun kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu yang pertama adalah tokoh menebar benih sore atau pagi hari. Kelompok saya, kesimpulan yang kedua. Pada tugas sesuai dengan konstruksi dan daya dukung kolam. Oke, pada tempat disebutkan dengan konstruksi dan daya dukung kolam. Konstruksi ini maksudnya apakah kolamnya kolam beton, apakah kolamnya kolam tanah, atau kolamnya kolam terpal. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Sampling awal tegas sebagai data awal untuk kepentingan pengelolaan dan memantau pertumbuhan. Oke, sampling awal tebar sebagai data awal untuk kepentingan pengelolaan dan memantau pertumbuhan. Kemudian yang keempat adalah menghitung populasi berdasarkan luas kolam dan padat. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami untuk materi hari ini? Oke, mudah-mudahan kalau kalian sudah paham, itu Pak Bonan tidak percaya begitu aja kalau kalian paham ya. Untuk lebih membuktikan bahwa kalian paham, nanti silakan buka Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya nanti soalnya ada di sana. Nanti silakan dikerjakan. Setelah pulang dari sini nanti sambil dibaca lagi materinya, dievaluasi, nanti tugas itu tolong dikerjakan. Kemudian paling lambat nanti jam 19.00 Pak Ustaz sudah menerima pekerjaan yang kalian selesaikan. Ya. Kalian boleh berdiskusi antar teman. Kalau sekiranya ada kendala ya, mudah-mudahan paketannya masih pada ada kan? Ini. Ya. Oke, tetap semangat ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu yang disampaikan Pak Ustaz. Tetapi sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, untuk pertemuan pada minggu depan kita akan belajar tentang menerapkan pemantauan perkembangan benih. Jadi kualitas benih yang baik sudah, menebar benih sudah, ya. Kemudian adalah kita akan menerapkan pemantauan perkembangan benih. Silakan buka-buka informasinya, bisa dari Google, bisa dari Google dengan materi yang tetap sesuai, atau bisa buku di perpustakaan untuk dibaca materinya. Benar sudah tidak lagi? Saya kira untuk pelajaran ini cukup ya, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa membuka wawasan kita, bisa membuka dan perilaku kita, mudah-mudahan menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, untuk mengambil pelajaran hari ini, silakan ada kelasnya Pak, kita silakan berdoa. Kita ulang dari berdoa. Anak-anak tetap hati-hati di jalan ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Kalau berdekatan dengan listrik ya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai nanti kemampuan mengakibatkan kita celaka. Dan selamat sampai jumpa. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Waalaikumsalam.